Ia mendirikan toko ini sejak pandemi, tepatnya pada bulan Juni 2019. Berawal dari ingin mengetahui olahraga yang sehat dan tidak menyulitkan, yaitu dengan bersepeda. Jadi sambil ia bersepeda, ia pun merasakan adanya peluang untuk jadi jalan rezeki untuk teman sekitar. Berawal dari ditawarkan sepeda, ia beli dan dijual kembali. Dan disitulah awal mula terlihat adanya peluang. Maka terbentuklah usaha toko ini dengan tujuan ingin berbagi kebahagiaan dengan menjadi jalan rezeki teman-teman di sekitar. Dan itulah yang menelatar belakangi ia mendirikan usaha yang satu ini. Toko, jadi sebetulnya toko dan produk yang dijual itu hanya sebatas alat ya. Yang paling penting itu adalah kita ngebangun value, nilai yang ada di bisnisnya. Jadi jangan sampai kita fokus ke produknya atau ke tokonya tapi value-nya nggak ada. Nah, value yang ada diharapkan dari awal itu adalah ingin bisa menjadi jalan orang bahagia dan sehat dengan olahraga bersepeda. Dan memang dari awal nggak ada toko kayak gini, dari satu sepeda dulu, terus ada 2, ada 3, ada 4 putar. Tapi sisi lain adanya interaksi dengan diri sendiri untuk bersepeda dan berinteraksi dengan orang lain yang senang dengan olahraga sepeda. Jadi dari awal merintis yang pasti mah satu ya, kita harus belajar mempelajari produk yang kita akan berpeluang jual itu seperti apa. Jadi malah di awal itu bukan ke sepedanya sih, mau jadi sehatnya kayak gimana gitu. Ngalir sih. Untuk masalah modal ya modal seadanya itu juga. Jadi tidak, memang ada bisnis itu kan ada yang ideal langsung jadi dimodalin besar jadi di sisi lain ada juga yang bisnis ngerintis dari nol. Nah, dari nolnya ini mungkin secara hitungan rupiah ya, tapi secara hitungan privilege dari komunitas atau dari keluarga atau dari peluang yang ada di area, di lingkungan, nah itu harus kita berani melihat peluang itu gitu. Jadi ada kalanya kebanyakan dulu teh pas ada dicoba belajar di bisnis belum apa-apa udah mikirin modal. Nah, padahal modal uang itu bukan segalanya, tapi modal satu, modal percaya diri kita mau atau tidak, modal kita mau belajar atau tidak, modal kita punya orang tua, punya circle, punya kenalan atau punya atau tidak. Dari situ jalan modal uang datang sendiri. Jadi memang ini bisnisnya lebih ke bisnis hubungan emosional ya antara toko dengan customer. Jadi bukan toko yang grosir yang langsung jual produk saja, tapi kita lebih ke hubungan emosional yang dibangun. Hambatannya kalau secara personal kekurangan ilmu. Jadi resiko dari ini sih pengalaman kalau resiko tidak belajar dulu secara proper keilmuan bisnis itu lebih banyak hambatannya dibanding udah tahu teorinya sebelum menjalani. Jadi hambatan di jalan adalah ya nyari supplier, terus cara jualan ke orang gimana, dan yang paling berat adalah cara ngelola keuangan. Jadi ini penting sekali sebetulnya setiap teman-teman yang mau buka usaha, yang paling pertama adalah bukan gimana cara jualan, tapi gimana cara ngelola uang. Baru berpikir gimana cara jualan. Jadi cara ngelola uang dulu, baru cara jualan. Banyak yang bisa jualan tapi kelola uangnya nggak bagus, pasti dia rugi. Visinya Agaji sebetulnya lebih menjadi jalan bahagia dan sehat dengan olahraga dan mengenal pesantren tanpa disadari. Karena yang datang ke sini mayoritas non muslim. Yang di sini konsultasi beli produk, karena kan range harga sepeda dari 5 juta sampai 200 juta juga ada. Artinya kan orang yang ke sini berarti punya keinginan, punya mau berinvestasi di kesehatan dan kebahagiaan,
dengan nilai segitu. Nah, kita akomodir, jadi tahu dari tauhid, terus tahu ini walaupun lihat video tapi dengar kajian, dengar pendapat. Ini sebetulnya dakwah secara umum, jadi tidak terlihat tapi bisa terasa. Setelah pandemi ini sekarang marketing 5.0 kan, 5.0, orang cenderung lebih memilih interaksi sosial, jadi lebih memilih masuk ke toko atau masuk ke komunitas atau juga kenal siapa pemiliknya. Nah, itu yang inovasi yang sedang kita bangun. Makanya ada semangat Agaji tetap bersepeda setiap hari, bersepeda juga dengan komunitas lain, terus berusaha customer yang datang dibuat senyaman mungkin gitu. Diberi jamuan, mungkin diberi minyamin untuk kasih apa gitu, sampai sini kenyang, terus dia bahagia walaupun nggak beli nggak jadi masalah. Itu salah satu inovasi yang kita bangun buat membangun kedekatan sosial dengan customer. Memang cita-cita Agaji adalah membangun bisnis itu bisnis yang bisa ditiru dan juga diduplikasi, seperti waktu Agaji ngebangun Darussunnah, tempat penitipan dan tempat berolahraga berkuda. Tips bertahan di dunia wirausaha, kalau secara personal sebagai pemilik, sebagai penanggung jawab, selalu Agaji melihat dari kacamata Islam itu bahagiakan orang tua itu salah satu kesuksesan. Jadi kalau mempelajari dari bisnis-bisnis yang long lasting itu dapat dipastikan kebanyakan adalah orang-orang yang membahagiakan orang tua. Jadi banyak yang nggak berhasil, bisa jadi dia sukses, banyak penjualan tapi dianya pusing, dianya nggak bisa nyaman hidupnya, pasti ada masalah sama orang tua. Gitu. Jadi kata kuncinya sebelum memulai bisnis, perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua. Akan terperbaiki sejalan dengan kita memperbaiki hubungan dengan orang tua. Itu dari sisi personal. Terus dari sisi bisnisnya adalah jangan pernah merasa cukup untuk mempelajari banyak hal. Jadi harus inisiatif, nyari tahu, update produk terbaru, dan juga disarankan tidak selalu berpikir tentang masa lalu. Jadi pegangannya tuh, oh zaman dulu saya gini, oh zaman dulu saya gitu, oh dulu saya pernah kayak gini. Nah itu tuh kalau bisa jangan ada seperti itulah. Itu biasanya kelemahan yang sudah berumur ya, jadi merasa sudah pernah ngalamin, dia jadi sulit untuk belajar, sulit untuk move on, sulit untuk bermotivasi. Jadi kesimpulannya harus selalu dalam kondisi gelas kosong yang siap menerima input, siap menerima ilmu baru. Tapi sisi lain kita harus juga berani memfilter mana yang related sama core bisnis kita atau